Nama saya Agus. Saya seorang pecinta batu mulia dan saya juga seorang gemologis. Gemolog itu adalah seorang ahli ya dalam bidang batu-batuan mulia yang memperoleh pendidikan formal dalam bidang gemologi sehingga memiliki kemampuan untuk meneliti batu-batuan mulia. Awal-awal mencintai batu mulia memang hanya coba-coba saja dan melihat-lihat bersama teman-teman di pasar. Karena kebetulan dulu saya waktu SMP itu ada di hidup di lingkungan yang banyak batu, yaitu di Kalimantan. Jadi hampir setiap hari gitu saya bermain sama teman-teman ke pasar, melihat-lihat batu juga dari teman-temannya yang memiliki batu. Dan itu dari situ semakin ada daya tarik tersendiri dari batu itu. Entah setiap kali saya melihat batu ada ketertarikan sendiri untuk selalu melihat, setiap hari selalu melihat batu. Memang tidak mudah karena pada awal mencintai dan dalam perjalanan belajar menggeluti batu mulia memang terasa sulit karena lagi-lagi yang kita dapatkan 90% adalah batu mulia sintetis. Saya masih memendam rasa ketertarikan untuk lebih mendalami kecintaan saya terhadap batu karena ternyata batu ada bidang keilmiahannya yang dinamakan sebagai gemologis ya. Pada saat saya bekerja di perusahaan asing tersebut, kemudian yang kantornya tadi saya katakan berpusat di California, saya nyambi lah katakannya ya, nyambi sebagai pekerja, juga nanti sorenya saya pulang kerja saya nyambi belajar di salah satu institusi yang mengajarkan tentang ilmu gemologi di California. Setelah saya mendapatkan ijazah dari institusi pendidikan gemologi, saya mengundurkan diri. Kemudian tapi saya belum cukup pede untuk melakukan praktek sendiri, membuka kantor sendiri. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan lama, malah saya akhirnya masuk ke perusahaan yang lain di Jakarta, salah satu perusahaan IT sebagai seorang direktur. Jadi saya sempat jelek-jeleknya jadi direktur operasional dulu di satu perusahaan. Ambil keputusan untuk memilih bahwa saya harus keluar dan mengambil risiko apapun yang akan saya hadapi setelah keluar dari perusahaan tersebut untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita saya, yaitu memiliki satu laboratorium kecil untuk meneliti batu-batuan mulia. Oke, kemudian saya tahun 2011 setelah saya keluar dari pekerjaan saya sebagai direktur tadi, saya memulai usaha kecil saya, mengontrak sebuah kamar yang kecil di daerah Jatinegara dekat pusat Permata Indonesia. Kemudian saya mulai membeli peralatan-peralatan yang sangat sederhana, basic sekali, yang sangat mendasar untuk seorang gemologi. Kemudian saya mulai menerima order dari beberapa klien. Saat itu klien saya masih bisa dihitung dengan jari ya, dan pendapatan saat itu memang saya di luar dugaan yang ada di kepala saya. Satu bulan saya kurang lebih mendapat 100 sampai 200 memo. Satu memo waktu itu saya jual 35.000. Jadi satu bulan saya hanya mendapatkan 3,5 juta. Setelah tahun 2011 saya mulai merangkak dari 100 batu setiap bulan,
kemudian naik menjadi 500 batu setiap bulan, kemudian tahun 2012 pertengahan saya sudah mencapai 1000 batu setiap bulan. Dan sekarang ini kondisinya pada tahun 2014 ini kita sudah mencapai hampir 3000 batu yang kita teliti setiap bulannya ordernya, dimana yang 2500 itu kurang lebih itu berbentuk memo ya, seperti KTP gitu, KTP-nya batu katakanlah. Kemudian yang 500 dengan harga yang tadi itu memo 65.000 satu memonya. Kemudian yang 500 sisanya itu yang harga 300.000 berbentuk sertifikat yang seperti buku besar seperti itu. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan saya yang mungkin dari awal saya harus merintisnya dengan 3,5 juta setiap bulan, sekarang alhamdulillah saya sudah bisa mencapai ratusan juta lah katakanlah setiap bulan. Dan saya sekarang memiliki di laboratorium ini 4 orang karyawan. Dan dulunya saya sendirian, semua saya lakukan sendiri karena memang belum kuat untuk bayar karyawan. Boro-boro bayar karyawan gitu ya, bayar kos-kosan dan makannya kadang-kadang kurang gitu setiap bulan. Jadi kondisinya seperti itu. Sekarang karyawan 4. Kemudian saya juga ada satu divisi lagi, yaitu divisi untuk media cetak. Itu ada karyawan 5 orang. Jadi total karyawan saya sudah ada 9 orang. Kurang lebih. Menikmati keindahan Batu Mulia ini, kita bisa melihat betapa seksinya warna yang dimiliki oleh Batu Mulia. Kemudian kalau kita biasa pakai mikroskop, wah itu luar biasa nih dalam Batu Mulia itu kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang nggak bisa kita ceritakan. Di dalam itu ada sidik jari manusia. Coba siapa yang menciptakan sidik jari manusia di dalam batu? Kemudian ada semacam kristal-kristal yang bertaburan seperti bintang-bintang itu di dalam Batu Mulia. Mungkin pemirsa tidak bisa membayangkan karena belum bisa melihat sendiri, tapi dari situ kita semakin mengerti apa isi dalam batu ini, semakin kita akan cinta dan semakin kita akan memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap batu ini. Nah, itu yang pengalaman saya yang kira-kira bisa saya bagikan kepada pendengar, kepada pemirsa, bahwa dari sesuatu yang tidak berarti gitu. Jadi apapun yang kita lihat di alam ini, ternyata sesuatu yang tidak berarti itu pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Contohnya tadi Batu Mulia.